Oke ya, halo Gila People, apa kabar? Ketemu lagi kita hari ini spesial. Kalau kemarin-kemarin kita udah bahas banyak banget ya, ada arsitek dan segala macam, ada dokter juga. Masih dalam kondisi pandemi nih, semua juga pasti juga masih terbatas aktivitasnya. Nah, untuk itu kali ini di Inlight Podcast Channel spesial banget, ada tamu kita atau kolek kita dengan seorang fashion designer cantik, masih muda juga, dan berbakat. Kita langsung sapa aja. Halo Claudi. Halo Kak. Halo Claudi Lo. Halo Kak. Ya, Claudi, gimana kabar? Halo. Kabarnya sehat? Sehat, baik. Kakak Baik. gimana? Sehat, kita semua sehat, tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke, Claudi, boleh ngobrol-ngobrol dong? Iya dong. Nah, sebagai seorang fashion designer muda, nyebutnya bener nggak sih fashion designer atau apa gitu? Lebih tepatnya. Bener sih, fashion designer bener kok. Fashion Cuma designer. biasa lebih ke desainer aja sih. Oke, desainer Iya. ya. Oke. Claudi udah berapa lama sih terjun di Iya, bidang ini desainer. sebagai desainer? Udah berapa lama sih? Aku itu kebetulan lulus itu di tahun 2017. Wow, lumayan. Itu di bulan Agustus, lalu aku ya lumayan lama. Di 2017 itu aku langsung mulai kerja di local brand. Oke. Jadi local brand ini lebih terjun ke bidang ready to wear, jadi kayak baju sehari-hari kita gitu, kayak blouse-blouse yang simple gitu. Cuman memang arahannya itu lebih ke busana yang untuk baju kerja gitu, jadi kayak lebih office wear gitu loh Kak. Oh, kayak uniform Jadi gitu kita ya? bikin kayak banyak gitu. Iya. Oke. Kalau boleh Sebenarnya tahu, kalau aku gimana? Ya. Kalau boleh tahu, Kalau Claudi aku dulu studinya di mana ya untuk desainer? dulu itu aku ambil sekolahnya di Esmod. Jadi 3 tahun gitu Kak. Jadi benar-benar sekolah, bukan kayak kursus gitu. Oke. Jadi dapat kayak sertifikatnya juga gitu. Jadi kayak sekolah biasa sih gitu, tapi lebih ke bidang fashion gitu. Itu berapa lama ya pendidikannya Claudi? Itu aku dulu ambil yang 3 tahun Kak. Oh, berarti setara diploma gitu ya, diploma gitu ya. Kalau di luar negeri sih udah S1, udah bachelor itu ya. Iya. Kebetulan kalau di Esmod itu kita dapat ijazahnya tuh langsung dari Paris Kak. Jadi langsung dapatnya tuh udah S1 gitu. Oh iya, Jadi S1. kita malah nggak dapat ijazah lokal lagi. Iya. Benar sih. Jatuhnya gitu. Benar. Karena kalau 3 tahun di standarnya luar negeri itu udah bachelor degree kan. Oke, pertanyaannya, background orang tua tuh apakah juga di bidang fashion juga atau gimana sih? Enggak, orang tua lebih ke properti sih. Oh, kirain mungkin punya konveksi atau pabrik garment gitu, enggak kan? Enggak. Malah baru aku yang mulai sendiri. Oke. Aku doain nanti Claudi selain sebagai desainer terkenal juga punya perusahaan garment gede gitu ya. Oke, Claudi boleh tahu dong kenapa sih pengen ambil jurusan desainer ya, fashion designer. Sementara kan Claudi lebih tahu kalau sekarang juga persaingan juga banyak desainer muda gitu. Kenapa Claudi ambil bidang ini? Karena emang dari kecil tuh udah suka banget gitu sama yang namanya fashion. Jadi kayak dulu tuh aku suka main Barbie-Barbian yang boneka itu loh Kak. Terus aku tuh suka kayak bikin baju-bajunya gitu, kayak jahit kayak gitu-gitu. Jadi tuh emang dari kecil tuh udah suka gitu. Terus yang kedua, kalau segi bisnisnya kayak menurut aku kalau misalnya demand-nya tinggi ya, walaupun saingannya berat gitu, tapi kan ada ininya, ada demand-nya gitu kan. Jadi kayak kalau secara bisnis sih sebenarnya bagus gitu di dunia fashion tuh. Oke. Sebenarnya apa sih yang ngebedain antara satu desainer dengan desainer yang lainnya gitu? Apa sih yang jual kalau misalkan di lampu gitu, Inlight. Oh, Inlight itu terkenal dengan kualitas lampunya yang terang tapi harganya terjangkau. Contoh. Tapi kalau desainer tuh apa sih gitu yang bedain antara satu dengan yang lainnya gitu?
Sebenarnya agak mirip-mirip juga sih kalau sama prinsip yang tadi kakak bilang gitu. Cuman kalau kita di ready to wear itu memang saingannya lebih ke harga sih. Kalau di Indonesia itu tuh lebih gak gitu dilihat desainnya, memang arahnya tuh lebih ke harga murah, itu pasti lebih laku gitu, lebih gampang dijual gitu. Cuman kalau di Indonesia juga ada arahan tuh yang lebih ke baju pasta gitu kak, jadi lebih kayak fashion yang ready couture, high couture gitu loh. Nah kalau itu biasa desainernya ada keunikannya sendiri gitu. Misalnya mereka udah punya pattern jahitan yang beda gitu, atau ada warna khusus sendiri gitu. Biasanya ada yang bedain gitu. Berarti seorang desainer itu unique selling point-nya adalah betul-betul desain itu tadi ya, maksudnya kreativitas. Bagaimana dengan out of the box? Itu penting nggak sih dalam pemikiran seorang desainer gitu? Oh iya, penting banget sih kak. Jadi setiap collection itu memang kalau bisa tuh ya harus benar-benar kayak dipikirin gitu loh dari desainernya. Jadi supaya kalau bisa tuh jangan sama yang lain gitu. Gimana caranya jadi trendsetter gitu? Pasti dong. Harus tuh. Iya, karena yang beli bajunya itu juga orang-orang yang levelnya A+ dan premier gitu kan. Iya nggak sih gitu. Masa sih nanti udah beli bajunya Claudie harganya 200 juta, tiba-tiba besok ada yang pakai. Kalau saya tuh langsung saya taruh di lemari. Bener nggak sih? Bener. Claudie, kalau secara spesifik kan kalau desainer ini ada nggak sih kayak ngambil satu bidang khusus? Contoh misalkan ada satu desainer, saya nggak sebut namanya, dia cenderung main batik aja gitu. Ada cenderung dia main gaun aja gitu. Ada yang main apalah. Nah kalau Claudie sendiri itu lebih ke apa sih kalau boleh disuruh spesifiknya nih passionnya gitu loh kayak gitu. Nah kebetulan sebenarnya aku itu pas kuliah itu tahun pertama sama tahun kedua kan ambilnya women's wear kan, jadi baju-baju pakaian wanita gitu. Kalau tahun ketiganya sebenarnya aku ambilnya di lingerie kak. Jadi seru. Underwear gitu sebenarnya desainnya di tahun ketiga itu. Cuman pas kerja melenceng lagi gitu. Melenceng lagi apa karena marketnya di Indonesia emang susah atau gimana? Atau brand masih harus dibangun dulu yang lebih kuat? Iya sebenarnya kalau di Indonesia kalau kayak di Bali gitu mungkin jalan banget ya. Tapi kalau di Jakarta sih memang menurut aku marketnya masih susah tuh kak. Susah, iya benar banget. Iya emang iya sih ada kota ya gimana. Iya karena kalau di Jakarta juga kan kita bukan deket yang kayak pesisir pantai atau daerah-daerah yang bisa pakai baju-baju yang kayak swimwear yang jurusan aku gitu loh. Jadi kayak di sini kan lebih kayak kota yang metropolitan gitu kan, lebih ke kantoran gitu. Iya. Jadi banting setir. Iya. Jadi jangan pakai koleksi desainnya Claudie nanti ke Ancol atau ke Pantai Seribu. Jangan dong kak. Jangan ya. Berita. Tapi kenapa Claudie kenapa nggak pilih buat buat perahnya ya untuk Indonesia dulu, kenapa nggak Bali gitu kan? Gitu. Kenapa harus Jakarta? Karena kan orang Bali kita tahu kan banyak perubahan yang bisa menerima banyak hal tentang desain gitu kan. Iya, mungkin masih muda kali kak ya, jadi belum berani. Sometimes. Buat masih coba di zona aman dulu lah gitu. Berarti ini Claudie juga kerja di company, juga punya ini sendiri juga, bisnis sendiri juga di bidang fashion. Kalau bisnis sendiri sih aku biasa kayak terima bikin baju gitu, cuman lebih ke arah kayak baju pesta atau ke batik sih. Jadi kayak custom made gitu. Jadi biasanya kayak orang buat kayak ke pesta gitu kak, biasanya yang lebih gampang-gampang itu sih, nggak yang sampai heboh banget gitu, kayak
Nah itu biasanya aku desainin, terus aku bikinin sampai jadi gitu. Oh kayak gitu-gitu. Boleh tahu nggak sih? Aku kan orang awam ya. Boleh nyebut harga nggak sih, misal average aja lah, kisaran gitu. Biasanya kalau baju-baju pesta gitu yang desain oleh seorang Claudie Low gitu ya, itu bisa di angka berapa sih? Misalkan Fania nih mau merit gitu kan, misal aja gitu. Itu biasa di rentang harga berapa sih gitu satu baju gaun biasanya? Kalau aku sih paling biasanya terimanya yang kayak mom of the bride gitu, belum sampai yang kayak si pengantinnya sendiri gitu sih, lebih ke sister of the bride-nya gitu. Kalau itu sih range-nya sih kayak sekitar 1 juta ke atas sih pasti sih Kak. Oke, ini Fania nanti bisa gampang ya. Oke. Tapi bisa diskon ya, cuma pertanyaannya kapan kan gitu kan ya. Bisa dong. Kalau kemudian tantangannya apa sih sebagai seorang desainer nih selama ini yang paling berasa gitu kan? Yang paling berasa ya itu kalau misalnya kalau desain sih biasanya orang oke-oke aja ya gitu kan, lebih percayain ke kita gitu yang istilahnya lebih profesional gitu. Cuman kadang kalau misalnya bajunya udah jadi nih Kak, terus kalau baju itu kan nggak instan jadi kan, biasanya tuh sekitar kayak 3 minggu, 1 bulan gitu. Nah terus kebetulan orangnya ini yang pesan ini tuh naik berat badan gitu misalnya, kayak jadi mungkin apa, terus bajunya nggak muat gitu sih, terus harus diputar otak lagi gimana revisiinnya gitu. Oke, kalau untuk satu baju gaun pesta, dari mulai Claudie menggambar sampai jahit dan jadi, itu biasanya normalnya memakan waktu berapa lama sih? Sebenarnya sih biasanya kurang dari seminggu sih Kak sebenarnya. Cuman biasanya itu kan ada kayak, cuma misalnya biasanya itu tuh aku bikin langsung kayak 3 baju gitu, 3 dress gitu sekaligus. Jadi kayak polanya dulu semua gitu, ntar baru jahit gitu. Jadi prosesnya lebih lama lah gitu. Oke. Nah gimana dengan desain uniform gitu? Sekarang kan Claudie juga terima juga nggak sih misalkan, atau company yang sekarang, kalau mau sebut nama nggak apa-apa kok. Bagaimana dengan uniform untuk karyawan perusahaan gitu? Iya kebetulan di company yang aku kerja itu mereka tuh terima untuk jahit kayak uniform gitu Kak, kayak uniform hotel itu ada beberapa kayak kita terima, terus ada untuk kayak company juga itu juga ada terima gitu. Oke, kalau uniform itu biasanya gimana sih? Apakah misalkan ada dia 500 karyawan gitu, kemudian dibuatkan untuk 500-nya gitu. Itu kemudian dari habis proses menggambar, nah untuk proses apa sih namanya itu di penjahitan gitu ya, itu udah pakai mesin seterusnya ya? Iya, seterusnya udah pakai mesin. Yang terlama itu kita pernah bikin itu sampai 1 tahun Kak. Serius? Kok bisa serius gitu sih? Itu memang lama. Karena dari desainnya itu lama buat di-approve. Kalau waktu itu kebetulan company-nya itu lumayan besar, karyawannya kayak 2000-an gitu. Jadi mereka kan butuh kayak tektok dari atas ke bawah gitu buat approve gitu kan. Jadi tuh jadinya lama gitu. Udah approve desain, terus mesti approve lagi nanti warnanya, terus lebih ke bahannya gimana. Nah itu lama tuh. Terus kalau untuk beli bahan yang banyak gitu Kak, itu kan bahannya pasti kita beli roll-rollan gitu kan. Nah itu biasanya PO juga gitu. Bisa sampai sebulanan. Nah itu yang bikin prosesnya jadi kayak lumayan lama gitu. Itu kalau sampai setahun gitu urusan sama corporate gitu gimana Claudie? Apakah nanti ada komplain dari dianya, atau memang Claudie yang nyampein oke, ini pilihan ibu karena ibu minta revisi, atau bagaimana selama ini Claudie? Kebetulan selama ini mereka memang maunya sih yang benar-benar yang terbaik juga sih untuk karyawannya. Jadi mereka sebenarnya nggak masalah. Cuman memang proses yang paling bikin lama mereka itu tuh ada kayak logo-logo perusahaannya yang mesti ada di baju gitu Kak.
Plus warna bajunya aja tuh ada warna khusus perusahaannya, jadi kita mesti ngeprint dulu gitu, mesti celup warna. Nah itu yang kayak gitu-gitunya yang bikin proses lama. Dan mereka oke, karena mereka tetap mau stick di desain yang memang ada logo-logo mereka gitu. Iya, aku ngerti sih. Tapi bagaimana dengan posnya? Apakah Argo tetap berjalan atau udah dari awal? Ya udah, saya nggak mau tahu nih 2000 bajunya desainer atur deh mau berapa lama waktu, itu urusan kalian. Itu gimana? Ada nggak additional charge atau bagaimana? Kalau misalnya mereka minta untuk kayak dibikinin sampel lagi berulang-ulang, itu biasa ada additional charge-nya lagi. Tapi kalau misalnya nggak ada bikin sampel, jadi cuma nunggu approve-nya mereka aja, itu udah nggak ada tambahan-tambahan lagi Kak gitu. Oke, kalau aku jadi kamu sih banyak additional charge, banyak revisi nggak apa-apa sih. Jadi additional charge-nya jalan terus. Oke. Terus aja kalau gitu. Iya benar. Oke, Claudie, ini udah 3 tahun Claudie sebagai seorang desainer dan sekarang masih join di company. Sebenarnya siapa sih satu desainer yang influence Claudie gitu? Yang satu di Indonesia, satu di luar negeri. Indonesia mungkin gua tahu kali ya, luar negeri kalau Claudie sebut mungkin gua nggak tahu, tapi boleh sebut aja. Di Indonesia siapa? Kalau sampai bener-bener kayak panutan, kalau panutan banget sih nggak ada sebenarnya ya. Tapi kalau yang aku lumayan ya suka lah ya, sebenarnya Anna Avanti sih. Oh iya, aku tadi mau nyebut itu. Karena karena ada dia tuh membawa kayak ciri khasnya Indonesia gitu loh. Oke, ya. Jadi kayak bahkan kita lihat desainnya aja udah tahu, ya ini tuh Anna Avanti desain gitu. Kayak ciri khasnya dia tuh udah dapet banget. Iya, luar biasa. Dan beliau juga memiliki figur dan personal branding yang kuat juga, gitu kan? Betul nggak sih? Iya, betul. Ya, aku ingat beliau itu karena dulu ya, sekitar tahun 2008-2010, dulu aku waktu itu kebetulan jadi host di Surabaya Fashion parade tahun 2000 sekian lah gitu. Jadi ketemu beliau itu kayak Ramli dan lain-lain. Jadi kalau memang ngelihat dunia desainer itu nggak mudah gitu, ya kan gitu. Nah, Claudie, gimana nih Claudie menyikapi antara bisnis fashion kemudian tiba-tiba pandemik nih gitu? Tetap jalan nggak sih? Nah, iya. Waktu awal-awal pandemik, pas orang-orang lagi shock-shocknya itu tuh Kak. Nah, itu kan kayak mall tutup, toko tutup gitu kan. Nah, itu tuh lumayan berdampaknya tuh lumayan gede gitu. Karena kita paling bisa jualan di online. Tapi kan itu saat-saatnya orang tuh lagi kayak save money gitu loh. Karena kan takut keadaan makin buruk gitu kan Kak. Jadi emang di situ tuh kayak penjualan udah pasti menurun banget. Terus nggak ada acara pesta nikah kan nggak boleh, kumpul-kumpul nggak boleh. Nah di situ tuh lumayan berasa lah gitu. Cuman akhir-akhir tahun udah Oktober ke atas ya udah nggak gitu berdampak sih sebenarnya, bisa dibilang udah nggak kayak gitu lagi lah gitu. Kayaknya orang-orang juga nggak tahu udah mau cuek atau gimana kayak. Nah udah hampir normal. Benar. Emang benar-benar harus mulai move on lagi ya orang-orang yang udah mulai bangkit. Berarti selama pandemik banyak nggak sih yang akhirnya harus ke pending job-job gitu, Claudie? Oh iya, kalau untuk kayak uniform gitu yang tadi kita bahas itu tuh udah pasti semuanya ke pending tuh Kak. Tahun kemarin nggak ada yang jalan, harus di pending ke tahun ini. Cuma kebetulan di awal tahun aja ini mereka udah mau jalan lagi sih gitu. Oke, Claudie, gini, kita balik lagi ke masalah proses yang tidak mudah bagi seorang desainer, yaitu kreativitas. Ide itu susah banget gitu kan, menciptakan sesuatu yang nggak plagiat gitu kan. Kemudian menggambar, saya bikin gambar gunung aja bisa salah gitu kan. Kemudian menjahit, semua aktivitas itu pastinya Claudie butuh kondisi ruangan dan pencahayaan
yang betul-betul pas, betul nggak sih? Yes, bener banget. Oke. Bener banget Kak, terutama pas bikin pola sama jahit gitu, yang kayak bener-bener butuh banget pencahayaan yang terang gitu. Pencahayaan yang terang banget ya. Oke, gimana Claudie sebagai seorang desainer muda gitu menyikapi peran pencahayaan atau lampu terhadap proses dari seorang desainer itu gitu mengerjakan proyeknya? Kalau aku lampu itu sih wajib banget ya, Kak. Dulu tuh malah kita pas kuliah ya Kak, ada tuh yang namanya kelas itu tuh lebih kayak kayak apa tuh ya Kak, kayak bikin display toko gitu. Oke. Nah jadi tuh kita tuh belajarin kayak gimana sih kayak lighting yang pas gitu, karena menurut guruku itu dulu kalau kita mau desain toko atau display bazar atau apapun itu, kalau lampunya nggak pas gitu, percuma desain kalian mau bagus apapun kayak nggak akan kelihatan oke gitu. Oh gitu, ada studinya ya berarti ya? Iya, bahkan kayak ada kelas-kelasnya gitu Kak. Jadi misalnya kayak brand kita itu lebih kayak jualnya itu mau yang lebih premium gitu. Nah itu tuh lampunya misalnya kayak sorotnya harus dari bawah, harus pakai lampu yang warna kuning, kayak gitu-gitu Kak. Oh iya benar. Itu tuh ada benar. Berarti kalau di sendiri kalau dalam hal pemilihan lampu untuk ruangan kerjanya pribadi kah atau bagaimana, itu lebih milih yang seperti apa sih gitu? Kalau aku sih lebih ke lampunya yang pasti harus putih. Kalau aku tuh lebih cocok, mata aku tuh ke lampu yang putih sama memang harus terang gitu. Oke. Karena itu pengaruh ya, dan juga sedikit gambaran dari aku juga bahwa lampu itu sebetulnya selain harus terang, tapi juga harus lampunya betul-betul nggak bikin mata perih gitu loh. Nah, memang sih banyak lampu yang terang, tapi kan sebagai seorang desainer itu keaslian dari visual lampu terhadap objek yang sebenarnya itu penting. Nah, kami di lampu tuh menyebutnya itu CRI. Jadi CRI itu adalah tingkat tingkat pencahayaan yang memberikan visual keaslian terhadap lampu tersebut. Jadi semakin tinggi, kayak Inlight itu punya banyak. Jadi ini bukan promosi ya. Jadi yang paling sempurna itu kan CRI itu kan cahaya matahari. Jadi kenaturalan dari cahaya lampu itu. Betul nggak sih? Iya, benar. Nah, kalau kami punya itu ada CRI 95 itu. Jadi gini, ketika Claudie lagi menggambar sebuah desain baju pesta, kemudian atau ketika menjahit pemilihan motif warna, kadang kalau misalkan salah pilih lampu yang CRI-nya itu nggak bagus, hanya sekedar terang, ketika baju itu dibawa keluar dari pencahayaan itu, maka dia bakal berubah gitu. Betul nggak sih? Iya, itu iya benar-benar Kak, itu pernah kejadian-kejadian gitu sih, ada tuh. Termasuk pemilihan bahan tuh paling sering. Jadi kayak misalnya hijau di dalam ruangan dengan lampu yang menurut kita kan udah terang, harusnya warnanya udah benar gitu kan. Iya. Terus pas kita keluar dari tokonya ke depan mata warnanya bukan hijau gitu, lebih ke abu-abu gitu. Pernah kejadian berapa kali gitu. Iya, itu benar banget, dan itu sangat related banget dengan desainer ya, apalagi pemilihan warna baju. Jangankan desainer, orang biasa aja. Karena gini, kalau kita bilang tuh, kadang kita ketipu. Kita balik lagi ke display, ketipu tanda kutip positif ya. Kenapa baju, tadi kan Claudie udah bilang, kenapa baju kalau kita lihat di toko-toko, supermarket atau macamnya di etalase itu bagus, tapi pas dibawa ke rumah tuh biasa aja gitu kan. Benar nggak sih? Iya. Nah, benar. Iya. Benar, itu tuh ada pajarannya gitu. Iya, benar banget. Nah, jadi ini bukan promosi sebenarnya, karena podcastnya bukan soal upselling kita ya. Jadi Inlight itu sangat aware dengan hal seperti itu. Nah, tadi kita sebut tuh kita punya CRI itu yang tingkatnya tinggi. Jadi kita nggak hanya bicara terang, kalau terang aja tuh banyak gitu loh, Claudie. Ada bidang-bidang kayak orang sains gitu yang betul-betul pencahayaan yang ditampilkan lampu itu, contoh kalau misalkan di ruangan, kita lihat contoh lampu ini, coba ini di shoot ke atas gitu. Nah, ini kan lampu yang biasa kita pakai di ruangan. Ini kita lihat ke atas ya.
Nah nih, kan banyak nih. Oh iya iya. Oke. Nah ini warna-warni kan. Nah cuman mungkin nggak semua lampu yang bisa memberikan tingkat CRI yang bagus. Jadinya kalau seorang desainer atau profesional lainnya tuh harus betul peduli dan aware dengan CRI itu. Nah, yang kedua ada lagi nih. Tadi kan Claudie pas studio udah belajar tuh bagaimana display etalase gitu kan? Ya, benar-benar. Nah, itu ada di kita itu kita memperhatikan tuh kalau kita namanya lampu spotlight gitu atau track light. Jadi kalau Claudie misalkan masuk ke mall atau ke display baju-baju mewah, jadi baju mewah itu akan betul-betul tersorot keaslian dari corak warna dan motifnya gitu. Benar nggak sih? Benar banget kan. Ya, tapi itu nggak berlaku untuk mall-mall yang kelas grade B ke bawah. Karena kenapa? Dia harus berkamuflase dengan pencahayaan tadi kebalik gitu. Jadi biar kelihatan bagus nih, ya kan? Benar. Iya itu yang aku pelajarin tuh Kak. Jadi kayak lampu aja tuh pengaruhnya sampai ke kelas loh gitu. Iya benar banget. Nanti coba deh, nanti kita coba share ke Claudie itu ada, kita coba kasih nanti buat Claudie. Coba deh dipakai itu, kita punya ada inlight map untuk Galaxy. Lampu yang tadi kita lihat itu tuh umum orang banyak, tapi kami punya yang CRI itu bisa menampilkan keaslian dari objek yang dia sinari. Jadi itu sangat penting banget buat orang-orang yang profesi seperti Claudie Lau, yaitu seorang desainer ya. Jadi coba deh, ya kan? Ya, gitu. Okay. Aku baru pernah dengar sih Kak, menarik banget ya ternyata. Iya. Jadi makanya orang selama itu hanya tahu lampu itu wattnya aja, warna aja, tapi lebih dari itu. Ada yang tadi yang aku bilang CRI itu inlight itu punya, kita ada lampu downlight. Itu bahkan sampai 95 itu angka tertinggi. Jadi objek yang dia sinar itu betul-betul real gitu loh Claudie. Nah itu pengaruh banget tuh buat seorang desainer gitu kan, bener gak sih? Benar. Aku setuju sih Kak. Aku malah kayak tertarik pengen nyoba langsung gitu kayak. Oke. Baru tahu gitu selama ini kira lampu ya terang ya udah terang gitu kayak. Aja gitu kan. Yang penting terang gitu. Iya sih kalau ini sih prinsipnya itu ya kalau hanya sekedar terang mah beli lampu halogen juga jadi gitu. Tapi kita sih betul-betul kita punya tim kita punya tim khusus di product development yang untuk memperhatikan lampu itu untuk orang-orang yang punya profesi khusus, apalagi kaitannya dengan art seperti Claudie gitu. Kayak gitu. Tadi coba ya nanti biar dikirim Fania ya. Iya, boleh. Thank you loh Kak. Iya, ntar kalau bagus sampaikan ke teman desainernya yang lain. Iya, pasti. Claudie, tapi Claudie sendiri udah punya ini nggak sih kayak semacam bendera sendiri gitu kan? Atau Claudie Lau atau apa gitu? Apa masih fokus dulu di company ini gitu? Iya, aku sementara masih fokus, masih belajar dulu sih di company ini gitu. Belum sampai yang mau bikin apa gitu, belum sih Kak. Belum sampai kayak Ana Avanti ya? Belum. Iya, belum. Oke, Claudie. Masih butuh puluhan tahun itu. Betul. Claudie, menjadi seorang desainer tuh itu apa ya, sebuah bidang yang penuh mahakarya kan. Kira-kira apa sih gitu mimpi terbesar dari seorang Claudie Lau sebagai seorang desainer gitu? Dan berapa lama butuh waktu untuk bisa mencapai ke sana? Kalau waktu sih mungkin udah pasti sih tahunan ya Kak. Mungkin bisa 10 tahun lagi atau belasan tahun lagi gitu. Kalau targetnya sih ya kalau bisa ya mau terkenal pastinya. Oke, harus ya nggak usah terkenal pribadinya lah, terkenal brandnya aja gitu. Tapi kalau di Indonesia cenderung kalau brandnya terkenal pasti ya lebih ke orangnya ya, lebih orangnya dulu terkenal baru brandnya terkenal ya. Iya. Kalau di sini tuh. Iya benar. Iya setuju. Kembali gitu. Iya. Bahkan bela-belain harus sering-sering masuk TV gitu ya.
Iya bener loh, kalau di luar negeri, Bener. kalau di luar negeri kita bicara Louis Vuitton atau Yves Saint Laurent segala macam, pertanyaannya orang kita pemakai produknya tahu nggak sih orangnya seperti apa? Belum tentu kan? Iya, betul. Belum tentu tahu, benar. Iya kan, jadi cara membangun personal branding desainer di Indonesia dengan di luar negeri, khususnya Prancis, Italia, dan Amerika, itu menurutku sih sangat jauh berbeda ya. Iya, betul. Sangat beda dan kayak keterbalikan terus lah gitu. Iya, ya. Nah pertanyaannya, seorang desainer kan harus punya personal branding. Kalau dipilih cara yang barat tadi atau cara Indonesia juga nih, tiba-tiba jadi pelawak atau artis gitu aku ya. Sih cara yang di Paris aja ya, cara-cara di Paris gitu. Brandnya dulu naik gitu, baru orangnya. Oke, aku doain itu terkabul. Kalau orangnya nggak apa-apa, kita nggak naik brandnya aja. Oke. Yang penting brandnya ya, jangan orangnya ya. Iya. Ya, oke. Jangan orangnya deh, brandnya aja. Oke. Kita doakan Claudilo suatu saat bisa jadi seorang desainer terkenal, juga besar, tidak hanya di Indonesia, tapi bahkan di mancanegara. Sesuatu itu pasti berawal dari nol. Benar nggak, Claudio? Ya. Dan selalu ada betul, awal setuju. untuk sesuatu. Ya. Dan pakailah cara cerdas untuk mencapai itu. Oke. Bijak ya, Kak. Itu bukan kataku sih sebenarnya itu. Oh. Itu kata Philip Kotler sama John Maxwell. Oke, Claudi, boleh dong kasih tips dan saran dua. Yang pertama untuk orang-orang yang sekarang masih muda, kemudian dia juga ingin menjadi desainer, pengen sekolah masuk desain. Dan saran kedua adalah untuk inline people, para pengguna produk fashion. Apa tuh tips-tipsnya? Oke, kalau yang pertama untuk yang mau masuk ke dunia fashion, itu lebih baik sih kayak dipastiin dulu memang kalian tuh udah arahannya itu tuh memang udah kayak ketok palu gitu. Memang kalian tuh udah mau masuk ke dunia fashion gitu. Bukan berarti kalian tuh kayak suka baju atau apalagi suka belanja ya. Suka belanja itu tuh bukan berarti kalian tuh suka fashion sebenarnya gitu. Jangan sampai kalian udah nyemplung terus gak kuat, itu menurut aku sayang banget. Karena itu kejadian yang kayak gitu tuh kayak super banyak gitu. Jadi kayak orang yang awalnya mau terus jadi kayak aduh nggak kuat nih gitu, karena sebenarnya mereka tuh belum menguatkan iman ya, belum benar-benar mau ke dunia fashion gitu Kak, mungkin kayak cuma suka belanja gitu. Jadi kalau bisa tuh lebih dimatengin lagi kalian ke depannya tuh kalian maunya apa gitu. Jadi kayak jangan sampai salah ambil jurusan gitu, karena di fashion juga ada 2 jurusan sih sebenarnya, desain sama fashion business gitu. Mungkin kalau kalian lebih kepikiran untuk kayak lebih suka bisnisnya gitu, memang suka jualan baju atau apa, mungkin bisa ngambil ke fashion business gitu, jangan ke fashion designer gitu. Terus kalau yang untuk inline people, lupa Kak pertanyaannya apa tadi? Iya, buat inline people yang fashionable gitu, bagaimana tips buat mereka memilih pakaian gitu, untuk mereka tetap fashionable apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Oh iya, buat inline people, kalau misalnya saran aku, kalau di Indonesia ya bukan berarti ada harga ada barang sebenarnya. Banyak yang harganya melejit tapi sebenarnya barangnya itu tuh low quality gitu. Jadi kayak kalau bisa kalian maksudnya benar-benar memperhatikan lagi, apalagi kalau belinya secara online. Itu mungkin dilihat lagi mungkin kenapa makanya sekarang ada sistem kayak endorsement atau apa gitu. Jadi benar-benar bisa dilihat lebih ke real people yang pakai gitu, dan itu biasa kelihatan lebih jelas gitu daripada yang kayak photoshoot model gitu. Udah pasti barangnya bagus karena yang pakai model gitu kan. Jangan sampai kalian lihat model pas kalian pakai loh kok jelek gitu, kayak harus sesuaikan juga sama badan kalian dan kayak personality kalian. Iya benar sih, kalau aku pribadi ya, menyikapi orang-orang yang fashionable,
Kalau bicara fashion sih itu sebenarnya sih udah bicara value, udah bicara art, betul nggak sih? Don't think about cost, tapi you think about the value, benar nggak sih? Betul. Mau fashion tapi masih mikirin bayar berapa, mending apa adanya aja. Oke, seru banget nih. Apalagi buat teman-teman yang keseringan korban nongkrong di Zara ya. Jadi tiba-tiba besok gua jadi desainer. Dia nggak kebayang kalau sekolahnya susah, ngegambarnya susah dan nyari idenya itu loh, ya nggak sih? Nah itu masih hati-hati gitu. Oke, kalau misalkan Inlay People nonton channel ini, tiba-tiba dia tertarik dengan mau coba karya desainnya Claudie, dia boleh kontak kemana nanti? Atau ada Instagram kah? Boleh disebutin, nanti kita tayangkan di bawah. Boleh kayak di Instagram. Tapi kalau buat sekarang aku belum ada Instagram yang khusus untuk jualan. Mungkin Instagram aku aja ya Kak ya. Boleh kalau Claudie. Itu Claudie Low tapi kayak double E gitu. Oke, Claudie, thank you banget, seru banget ngobrol hari ini, betul-betul ilmu banget isinya, wawasan banget isinya. Kita suatu kehormatan bisa ngobrol sama seorang desainer hari ini. Dan kami doain Claudie bisa makin sukses dan sesuai mimpinya nih, brand Claudie Low itu bisa membahana, ya kan? Bisa terkenal, nggak usah nunggu sampai lama-lama tahunnya gitu ya. Oke, Claudie, thank you banget. Terima kasih, semoga sehat-sehat selalu, sukses, jaga kesehatan. Oke, thank you, Claudie. Iya, kakak juga. Thank you. Oke, thank you. Ya, Inlay People, demikian ngobrol kita dengan seorang desainer muda, Claudie Low. Jadi Anda bisa lihat nanti di tayangan ini, di bawah ada Instagram dan kontaknya. Kalau ingin penasaran dengan karyanya, Anda bisa langsung. Dan pesannya adalah bahwa sebagai seorang desainer, bahwa ada korelasi penting antara pencahayaan dengan bagaimana proses membuat sebuah karya itu adalah satu hal yang sangat sinkron sekali. Jadi itu penting sekali untuk Anda agar karya-karya Anda bisa lebih maksimal. Oke, tetap jaga kesehatan, pakai maskernya, dan juga jangan berkerumun. Kalau gitu, saya Rian Wijaya pamit. Salam sehat untuk Anda.